Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Meriana Hasibuan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pendekatan-pendekatan bimbingan konseling dari kelompok 7 atas nama Nova Fabiola Valentina dan Rizka Meriana. Bimbingan dan konseling yang merupakan metode dalam melakukan pendekatan sebagai upaya mengetahui permasalahan siswa dan dapat memberikan berbagai solusi yang perlu diterapkan ketika kondisi siswa mulai bermasalah, atasi masalah maupun menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Pendekatan dalam bimbingan konseling pendidikan adalah cara strategi yang dilakukan para guru maupun guru BK dalam menjalani hubungan dengan siswa dalam rangka mengantisipasi. Pendekatan dalam bimbingan konseling benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan konseling yang terarah dan tidak asal-asalan. Tidak pendekatan dalam dilakukan untuk menangani masalah klien. Konselor harus mempertimbangkan pula standar keyakinan pendekatan yang berlaku di Indonesia. Konseling memiliki berbagai macam pendekatan yang dapat membantu konselor dalam proses konseling. Pendekatan-pendekatan itu ialah: 1. Pendekatan psikoanalisis. Adapun diantaranya adalah A. Dinamika kepribadian manusia, B. Perkembangan kepribadian, C. Kesadaran dan tidak kesadaran, D. Mekanisme pertahanan ego, E. Ego, peran dan fungsi konselor, dan teknik-teknik yang digunakan dalam psikoanalis. Hal-hal yang perlu mengenai pendekatan psikoanalisis adalah bagaimana psikoanalisis memandang kepribadian manusia, keperkembangan kepribadian, kesadaran dan tidak kesadaran, mekanisme pertahanan, peran dan fungsi konselor, F. Tujuan psikoanalisis, G. Teknik terapi dan psikoanalisis. Cukup sekian dari saya, maka teman saya akan melanjutkan presentasi kepada saudari Nova Fabiola Valentina. Dipersilahkan. Dan masih banyak lagi, yakni terapi dan tingkah laku, pendekatan rasionalis emotif, pendekatan realistis, dan sebagainya. Bila hanya dilihat pada bagian tertentu saja, kita akan kehilangan karakteristik pada orang tersebut, klien, dan memadukan dengan bagian-bagian kepribadian yang terpecah di masa lalu. Menurut pandangan ini, untuk mengetahui sesuatu yang harus kita ketahui, melihat secara keseluruhan, karena 3 pendekatan Gestalt. Pendekatan ini merupakan bentuk terapi perpaduan antara eksistensial dan humanistis, sehingga memfokuskan diri pada pengalaman dirinya sendiri dan lingkungannya. Pendekatan ini sangat menekan tentang kebebasan dan pertanggungjawaban. 2. Pendekatan eksistensial dan humanistis. Pendekatan ini pada umumnya hakikatnya mempercayai bahwa individu memiliki potensi untuk secara aktif memiliki dan membuat keputusan bagi diri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan oleh teman saya tadi, Rizka Hasibuan. B. Pendekatan bimbingan dan konseling di sekolah. Pendekatan dalam bimbingan dan konseling yang sering dipakai antara lain pendekatan krisis, pendekatan remedial, dan pendekatan preventif, pendekatan perkembangan, dan pendekatan tradisional. Pendekatan-pendekatan tersebut diambil sesuai dengan karakteristik permasalahan dan ruang lingkup bimbingan konseling yang ditangani. Pendekatan-pendekatan tersebut dapat dijabarkan antara lain: pertama, pendekatan krisis. Pendekatan ini menyadarkan diri pada teori-teori psikoanalisis yang berpusat pada pengaruh masa lampau sebagai akar dari krisis peserta didik saat ini. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang berorientasi
dan diarahkan pada upaya untuk mengatasi krisis atau permasalahan-permasalahan yang dialami peserta didik. Oleh sebab itu, pembimbing cenderung bersifat pasif karena hanya menunggu peserta didik yang bermasalah datang, kemudian memberikan bantuan sesuai dengan masalah yang dialaminya. Yang kedua, pendekatan remedial. Pendekatan ini mendasarkan diri pada teori-teori behavioristik yang memahami perilaku peserta didik hanya pada saat ini sebagian besar dipengaruhi lingkungan. Pendekatan ini mengarahkan pada upaya memperbaiki kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam bentuk pengoptimalisasikan kelemahan yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga, pendekatan preventif. Pendekatan ini mendasarkan pada teori yang kurang jelas, namun demikian secara konseptual cukup bagus karena bergerak atas dasar upaya untuk mengantisipasi munculnya masalah-masalah umum individu dan berusaha mencegahnya agar jangan terjadi dan menimpa peserta didik. Oleh sebab itu, proses bimbingan dan konseling lebih fokus pada bagaimana guru pembimbing mengajarkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah munculnya permasalahan. Yang keempat, pendekatan perkembangan. Pengembangan artinya tujuan yang ingin dicapai oleh perkembangan peserta didik secara optimal sesuai dengan tugas-tugas perkembangan melalui aktivitas dan rekayasa lingkungan. Yang artinya layanan, bimbingan, dan konseling diberikan kepada seluruh peserta didik, baik yang bermasalah maupun tidak. Mengacu pada prinsip tersebut, kegiatan bimbingan dan konseling dilakukan dengan berbagai ragam dimensi masalah. Target intervensi, setting, metode, lamanya proses, dan sebagainya. Artinya kegiatan layanan yang diberikan cukup luas, beragam, dan kompleks, yang tidak terlepas dari proses pendidikan dan pembelajaran itu sendiri. Oleh sebab itu, salah satu teknik yang digunakan untuk dalam pendekatan perkembangan antara lain proses pembelajaran dan konseling. Yang kelima, pendekatan tradisional. Dalam konseling, konselor lebih banyak menggunakan waktunya untuk one-to-one relationship terhadap siswa yang mengalami problem. Pembimbing sering mengadakan konsultasi dengan guru untuk meningkatkan suasana belajar yang variabel dan kelancaran proses belajar. Pembimbing sering juga mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa, akan tetapi pokok pembicaraan hanya berkisar pada anak yang mengalami problem saja, tidak meliputi keseluruhan siswa di sekolah tersebut. Adapun kesimpulan dari materi yang kami sampaikan tadi adalah, dengan materi ini kami dapat menarik kesimpulan pendekatan konseling merupakan dasar bagi suatu praktek konseling. Pendekatan itu penting karena berbagai pendekatan atau teori-teori konseling memudahkan dan menentukan arah proses konseling. Konseling memiliki berbagai macam pendekatan yang dapat membantu konselor dalam proses konseling. Pendekatan-pendekatan itu adalah pendekatan psikoanalisis, pendekatan eksistensial, humanistis, dan banyak lagi lainnya. Hakikatnya bukanlah suatu hal yang baru. Sejak zaman dulu pendekatan ini sebenarnya telah ada di dalam menghadapi suatu kesulitan. Orang biasanya meminta bantuan untuk serta memecahkan kesulitannya itu. Melalui beberapa pendekatan ini, seorang konselor dapat dengan mudah mengatasi masalah kliennya. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Baiklah, kami akan mengakhiri presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.